Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimin Aidul Fitri ba'da siyami Ramadan wa Idul Qurban ba'da yaumi Arafah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Suara takbir, tahmid dan tahlil 24 jam dikumandangkan di seluruh dunia ini. Kita semua pasrah menyerahkan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyerahkan apa yang menjadi kelemahan kita karena Allah tahu apa yang ada di hati ini. Kita tidak pernah bisa luput dari tatapan para malaikat Allah yang tajam melihat hambanya. Siapa di antara mereka yang bertakwa dan siapa di antara mereka yang betul-betul akan menjalankan segala perintah dan kewajiban atas Allah untuknya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di pagi hari ini karena kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bersalawat kepada Nabi, semoga insyaallah kelak di padang mahsyar kita pun akan semua mendapatkan syafaatnya. Akhirnya di kesempatan yang berbahagia ini kita tentu berbahagia, bersyukur hari ini mampu datang di tempat ini untuk melaksanakan kembali Idul Adha. Setelah 2 bulan 10 hari kita pun berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Idul Fitri. Maka hari ini tentu suasananya pun akan berbeda. Khususnya bagi seorang ayah dan ibu yang mungkin mulai tadi malam telah menyiapkan makanan yang terbaik. Akan tetapi ia pasti mengingat buah hati yang mungkin tidak ada lagi di kampung ini.
Dia pasti menikmati makanan itu, tapi rasa dan hatinya pun tidak akan pernah lupa dengan mereka yang tidak lagi datang berkumpul di pagi hari ini. Siapa seorang ayah yang tidak sedih mengingat buah hatinya tercinta? Siapa seorang ibu yang tidak akan merasa sedih ketika berkumpul di hari Lebaran, tapi tak mampu memeluk anak? Dan mereka semua, alhamdulillah, semoga hari ini sehat. Tetapi insya Allah, kalaupun mereka tidak hadir di tempat ini, semoga Allah berikan hidayah untuknya, pun melaksanakan Idul Adha di tempat di mana mereka berkumpul untuk melaksanakannya. Perlahan namun pasti waktu yang berjalan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menamakan hari ini sebagai Idul Haji. Lebaran haji, di mana saudara-saudara kita yang telah mendapatkan undangan dari Allah saat ini menjadi tamu dari Allah untuk untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka semua bergembira. Mereka yang tua, yang muda bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Rabb, kami tinggalkan anak-anak kami, ya Rabb. Kami tinggalkan keluarga kami, ya Rabb, untuk memenuhi panggilan-Mu. Ya Rabb, kami tinggalkan semua yang kami cintai di rumah dan di kampung kami, Allah, hari ini. Kemudian kami berada di tempat ini memenuhi panggilan-Mu, di mana sehari sebelumnya mereka berkumpul di padang Arafah. Mereka semua berpakaian serba putih. Dari apa serba putih itu? Kain yang disebut dengan kain ihram. Seolah-olah Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semua di pagi hari ini. Lihat manusia, di saat engkau akan datang menghadap kepada Tuhanmu, engkau bukan siapa-siapa. Pakaianmu mesti engkau lepaskan, atributmu mesti engkau lepaskan. Engkau bukan siapa-siapa di hadapan ya Rabb. Ya Rabb, kami akui itu, kami manusia yang tidak punya daya. Kami bukanlah pejabat di hadapan-Mu, ya Allah, melainkan semua itu karena nikmat-Mu, ya Allah. Kami bukan orang kaya, ya Allah, seandainya bukan karena titipan-Mu, ya Allah. Kami bukan seorang suami, ya Allah, seandainya Engkau tidak menitipkan istri, ya Allah. Kami bukan seorang ayah, ya Allah, seandainya Engkau tidak menitipkan anak-anak untuk kami, ya Allah. Mereka semua berpakaian serba putih yang melambangkan semoga hati ini pun akan bersih ketika nanti waktunya tiba. Kita akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hari ini pun masih berada di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mereka melanjutkan mabit di Mina. Lalu kemudian akan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah mabit di Musdalifah, melanjutkan perjalanan di Mina untuk melempar jumrah. Apa hakikat yang mereka ingin tunjukkan, di mana Allah memerintahkan kepada kita, hidup ini hanya orang yang bertakwalah yang akan mampu untuk melawan segala godaan setan, untuk melawan segala godaan hawa nafsu yang besar di dalam tubuh ini. Di tempat kita melaksanakan hatib ini, pun di antara kita ada yang terjebak dengan gangguan setan yang menyuruh tangan kita mengambil handphone. Seolah-olah kita tak mampu untuk duduk bertafakur di hadapan Allah di subuh hari ini. Apa pentingnya semua ini seandainya Allah tidak memberikan rahmat untuk kita? Siapa diri ini, ya Rabb? Kami tahu kami bukan siapa-siapa. Kami tahu kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami tahu adalah hamba-Mu yang kadang kufur. Kami tahu hamba-Mu yang kadang menjadi orang yang tidak pandai berterima kasih, ya Rabb. Maka tentu di pagi hari ini kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih, ya Rabb. Engkau masih memberikan umur yang panjang, sehat yang alhamdulillah masih kami miliki, serta masih bisa berkumpul dengan keluarga yang kami cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran Idul Adha juga disebut dengan Lebaran Idul Kurban. Apa makna dari Lebaran Idul Kurban pada pagi hari ini? Kita kembali mendengarkan dan mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada saat seorang Nabi yang sangat dicintai oleh Allah kemudian diberikan gelar Khalilullah. Siapakah manusia tersebut? Dia adalah seorang Nabi dan Rasul yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Al-Anbiya Allah dijelaskan dan diterangkan bagaimana Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim
Ketika suatu malam tiba, ia diberitakan oleh Allah, "Ya Ibrahim, bangunkan istri dan anakmu yang masih kecil itu." Seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Allah perintahkan di tengah malam itu, Ibrahim hanya termenung. Ibrahim tak mampu berkata. Ibrahim tak mampu lagi berucap sambil menatap istri dan putra yang masih kecil. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk menggendong bayinya, untuk membawa istrinya, meninggalkan Palestina, untuk menyusuri tempat yang tidak pernah ia bayangkan di mana berada, dan di tempat itu apa yang akan terjadi. Malam ia susuri, siang ia lewati, pagi, siang, sore, malam ia berjalan bersama dengan putranya, ia berjalan bersama dengan istrinya. Dia tidak banyak bicara pada saat itu karena ia tidak pernah paham apa maksud dari perintah ini. Akhirnya setelah berhari-hari meninggalkan Palestina, kurang lebih 1600 km, sampailah perintah itu. "Ya Ibrahim, simpanlah anak dan istrimu di lembah gurun itu." Ibrahim pun termenung. Ibrahim tak mampu berkata-kata. Ia pun hanya melaksanakan perintah yang ia dengar. Maka disimpanlah istri tersayang tersebut. Disimpanlah istri tersebut berserta dengan anak yang masih kecil, yang masih kulitnya warna merah. Ibrahim tak mampu berkata, kembali ia melihat istrinya Siti Hajar, ia melihat putranya Ismail alaihissalam di saat ia masih kecil. Pada saat itulah datang perintah, Ibrahim, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu. Di saat itulah Ibrahim meneteskan air mata. Siapa seorang ayah yang tidak akan meneteskan air mata ketika ia tahu di depan, kiri, kanan dan di belakangnya itu adalah tempat yang kosong, gurun yang tandus. Jangan bayangkan tempat itu seperti yang kita lihat hari ini. Tempat itu adalah tempat yang tidak ada rumah satupun. Tempat itu tidak ada pohon satupun. Dan pada saat itulah Ibrahim memeluk kembali putranya Ismail yang masih kecil. Ismail pun menangis. Ibrahim melihat kembali mata putranya, tapi ia tak mampu melihat istri. Dan setelah itu dia tak berucap meninggalkan anak dan istrinya. Berkata Siti Hajar, "Wahai suamiku ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di gurun tandus ini? Mengapa engkau tinggalkan anakmu yang masih kecil ini, suamiku Ibrahim? Apa yang terjadi Ibrahim? Kenapa engkau tega seperti ini?" Ibrahim tak mampu berkata. Ia dilarang oleh Allah untuk berucap sedikit pun. Maka saat itulah ia hanya menetes air mata, meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa ia menoleh sekalipun. Berkata kembali Siti Hajar, "Ya Ibrahim, kenapa engkau begitu tega melihat kami di tempat ini? Siapa yang akan menjaga kami Ibrahim di tempat ini?" Ibrahim terkunci mulutnya karena ia telah diperintahkan untuk tidak berucap sedikit pun. Untuk ketiga kalinya berlari-lari Siti Hajar memburu Nabi Ibrahim di sampingnya, lalu ia berkata, "Ibrahim, apakah engkau tidak mencintaiku? Kalau engkau tidak mencintaiku Ibrahim, tidak apa-apa, tapi lihat anakmu Ibrahim. Lihat Ismail Ibrahim. Bukankah anak itu adalah anak yang engkau nanti Ibrahim? Bukankah putra itu adalah putramu satu-satunya Ibrahim? Kenapa engkau tega Ibrahim meninggalkan kami di tempat gurun ini Ibrahim? Siapa yang akan menjaga kami dan anakmu Ibrahim? Di mana kami akan mengambil makanan Ibrahim? Di mana kami mengambil makanan Ibrahim?" Sejenak Ibrahim berhenti. Ia tak mampu mengangkat kedua kakinya. Karena ia tahu bahwa dia hanya punya seorang anak. Dia hanya memiliki seorang putra. Dia tidak akan pernah memiliki dalam hatinya pada saat itu. Ibrahim kembali melangkah ketika ia dibisikkan, "Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu Ibrahim. Korbankanlah mereka karena itulah pengorbananmu yang mesti engkau lakukan." Maka pada saat itulah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Bayangkan ayah, bayangkan ibu. Seorang ayah rela meninggalkan putranya demi Allah. Bayangkan ibu, seorang suami akan meninggalkan kita karena perintah Allah. Tentu tidak ada yang sanggup di antara kita untuk mengikuti jejak ini. Tapi alhamdulillah hari ini kita kembali mengenang peristiwa itu. Makanya dikatakan Idul Kurban. Dan alhamdulillah lewat peristiwa inilah kita mengenal apa yang disebut dengan pelajaran sa'i. Pada saat Ibrahim sudah tidak ada,
2 hari, dan ada yang meriwayatkan 3 hari bekal yang sudah dimiliki sudah tidak ada. Ibu yang bernama Siti Hajar meninggalkan Ismail seorang diri lalu berlari-lari dari bukit Safa Marwah, dan pada saat itulah diutus Jibril untuk memberikan dan membuka jalan. Akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Bahagia luar biasa Siti Hajar. Lalu ia berkata, zambi, 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 zambi. Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Hari ini kemudian dinamakan dengan sumur Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang ketiga, hari ini dinamakan Idul Nahar, ataukah hari untuk insyaallah menyembelih hewan ternak. Di mana dasarnya diawali ketika Nabi Ibrahim berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan istri Siti Hajar. Pun Ismail pada saat itu usianya sudah, ada yang meriwayatkan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Di saat Nabi Ibrahim begitu cinta kepada putranya, seorang Ismail yang sangat gagah, Ismail yang sangat cerdas, Ismail yang sangat saleh. Dan pada saat memuncak cinta seorang ayah dan memuncaknya kasih sayang seorang ibu kepada putra sematawayang tersebut, lahirlah dan kembali datang ujian bertubi-tubi yang tak kalah luar biasa dahsyatnya. Diawali dari proses mimpi yang diberikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah di suatu malam. Ia diberikan mimpi, ya Ibrahim, hai hambaku Ibrahim, bukankah dulu engkau pernah berjanji di saat engkau belum punya anak, engkau mengangkat tanganmu lalu berkata, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh ya Allah. Bukankah dulu engkau pernah berkurban Ibrahim? Di saat engkau pernah berkurban, engkau berjanji, seandainya Allah pun memberikan kepadaku anak, lalu anak itu akan diperintahkan untuk dikorbankan, maka tentu karena cintaku kepada Allah, saya akan lakukan semua itu. Ibrahim, sekaranglah waktunya engkau tunaikan. Ibrahim, bangunlah dari tidurmu, kerjakan apa yang pernah engkau niatkan Ibrahim. Ibrahim kemudian terbangun. Ibrahim tak mampu kembali berucap. Setelah kurang lebih 7 tahun, ia diperintahkan meninggalkan istri dan putranya di tempat gurun tandus itu. Kembali saat ini, ia diminta oleh Allah untuk menyembelih anak yang masih kecil itu. Siapa yang tak sanggup untuk melakukan perintah itu? Tentu merekalah hanya pilihan Allah yang akan mampu mengerjakannya. Ismail yang pada saat itu berjalan di depan Ibrahim, ia tersenyum lalu mengatakan, ayah, mohon maaf ayah jika ada salahku. Di saat itu Ibrahim menangis, dan saat itulah dinamakan hari Tarwiyah, hari merenung, di mana menjadi rukun pada saudara kita yang melaksanakan haji, bertafakur, bermuhasabah di hadapan Allah atas apa yang telah ia lakukan pun bagi kita yang berada di tempat ini. Akhirnya malam kembali tiba. Ya Ibrahim, kenapa engkau diam Ibrahim? Kenapa engkau membisu Ibrahim? Kenapa telingamu tak mampu mendengarkan mimpi ini Ibrahim? Kenapa tanganmu tak mampu bergerak Ibrahim? Kenapa kakimu tak kuat Ibrahim? Kuatkan dirimu Ibrahim. Bukankah itu dulu nasarmu Ibrahim? Sekarang waktunya Ibrahim, anakmu sudah besar, dan sekaranglah Ismail yang gagah itu mesti engkau kurbankan Ibrahim. Akhirnya diceritakan dalam surah Shafat. Ibrahim terbangun sambil memeluk putranya, lalu ia memanggil istrinya satu kali kembali. Akhirnya dia berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Ibrahim tahu apa yang akan dia lakukan. Lalu dia memeluk putranya lalu berkata kembali, Inni ara fil manam. Suara itu menggelegar, namun di ujungnya akhirnya menjadi redup.
Saya lihat engkau anakku, dalam mimpiku saya mendapatkan perintah. Inni ara fil manam. Saya lihat engkau ayah anakku dalam mimpiku. Lalu Ismail berkata, apa yang engkau lihat ayah? Apa yang engkau lihat ayah? Apa? Tapi kenapa air matamu keluar ayah? Inni asbahuka. Dalam mimpi itu, anni asbahuka. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu anak. Saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu anak. Kembali Ibrahim memeluk putranya. Kembali Ibrahim memeluk anaknya. Kembali Ibrahim mencium pipi Ismail yang masih kecil. Ini asbahuka. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu anakku. Tidak pernah Ibrahim punya mimpi bahwa ternyata ini adalah nazar yang pernah terucap di saat engkau belum ada anakku. Tapi ternyata hari ini datang perintah Allah. Nazarku mesti kutunaikan kepadamu, wahai anakku. Izinkan ayahmu untuk menyembelihmu dengan tanganku sendiri. Fanzur maza tarah. Bagaimana tanggapanmu ayahku? Anakku, bagaimana tanggapanmu? Ibrahim hanya terdiam. Ia pun menangis melihat air mata ayahnya. Lalu ia berkata, ya abati, wahai ayahku. If'al ma ta'maruni. Lakukanlah kalau itu adalah perintah Allah. Karena dulu engkau bernasar ayah. Lakukan ayah, lakukan ya Allah. Tunaikan nasarmu di hadapan Allah ayah. Saya adalah titipan dari Allah. Dan pernah engkau bernasar ayah. Lakukan. Satamuruni satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga insyaallah kita semua sabar. Dan insyaallah karena cinta kepada Allah kita akan lakukan. Akhirnya Ibrahim dikuatkan oleh putranya. Lakukan ayah. Ia pun memanggil putranya. Lalu ia berjanji, ya Rob, tiba waktunya saya akan lakukan ya Rob apa yang pernah saya nasarkan. Akhirnya ia pun meninggalkan tempat tinggalnya. Dan dalam perjalanan itulah iblis datang menggoda. Ya Ismail, iblis datang menggoda. Ya Siti Hajar, apakah engkau rela putramu hanya satu-satunya akan disembelih oleh ayahnya? Wahai Ismail, apakah engkau rela? Engkau adalah anak yang masih muda, rela untuk disembelih ayahmu. Mereka semua hanya berkata, demi Allah, kalau itu adalah perintah Allah, kami akan reda. Lihatlah seorang istri, lihatlah seorang putra bagi kita yang menjadi pelajaran pagi hari ini. Maka pada saat itulah ia pun melempar. Bismillah Allahu Akbar. Iblis dilempar. Lalu kemudian menjadi rukun bagi saudara kita yang melaksanakan haji untuk melempar jumrah. Dalam artian kita akan senantiasa berperang dengan setan setiap hari. Sampailah di tempat yang ditentukan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika ia pun sampai di tempat yang telah ditentukan, maka Ibrahim pun meminta kepada Ismail, anakku, kuatkan hatimu anakku, saya pun akan menguatkan hatiku untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim hanya berkata, ayah, silahkan engkau lakukan tugasmu ayah. Baringkan anakmu ini ayah yang terakhir kalinya. Baringkan, dan setelah engkau baringkan ayah, cium kembali anakmu ini ayah, cium kembali. Dan setelah itu ayah, kami akan tutup mata ini dengan pelan. Ibrahim pun dengan pelan akhirnya mengumandangkan kalimat terakhir kepada putranya, putraku, sabar dan ikhlaslah karena ini adalah nazar ayahmu yang pernah saya ucapkan di saat engkau belum akhir di dunia ini. Ismail tidak membuka matanya lalu berkata, bismillah ayah, lakukanlah. Ibrahim mengambil golok yang sudah disiapkan lalu maju untuk menyembelih putranya. Di saat itulah ia melihat mata anaknya dan Ibrahim kembali menutup mata dan akhirnya mengumandangkan bismillah Allahu Akbar. Parang yang sangat tajam itu. Dia berpikir Ibrahim anaknya sudah meninggal bersimbah darah. Setelah itu ia buka matanya, ternyata tidak ada rembesan darah yang keluar dari leher seorang anak. Parang itu masih bersih. Di saat itulah Ibrahim berkata, wahai parangku, kenapa engkau tidak bisa untuk menyembelih putraku? Parang itu tak mampu berbicara pada saat itu, melainkan ia lemparkan di atas bukit. Dan pada saat itulah batu yang dikena
itu langsung terbelah dua. Kembali Ibrahim mengambil parangnya, lalu berkata, wahai parang, lakukanlah perintah dari Allah untukmu. Ia pun maju untuk memeluk anaknya sekali lagi, dan setelah itu ia tutup matanya lalu berkata, Bismillah, Allahu Akbar. Ia berpikir anaknya sudah meninggal, akan tetapi pada saat itulah Ibrahim membuka matanya. Masya Allah, tabarakallah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau sungguh luar biasa. Perintah Rabbmu engkau lakukan untuk menyembelih putramu yang pernah engkau nazarkan. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan leher anakmu itu bisa berdarah. Wahai parang, engkau tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk menyentuh kulitnya Ismail. Maka pada saat itulah menjadi wasiat kepada kita untuk berkurban di hari Idul Kurban ini. Akhirnya di penghujung khutbah Idul Adha ini mengingatkan kepada kita peristiwa demi peristiwa yang pernah dialami oleh para nabi dan rasul. Kita jadikan sunnah hari ini untuk berkurban. Bagi mereka yang mampu berkurban, berkurbanlah. Tapi bagi mereka yang merasa tidak mampu, jangan pernah sangkar rezeki Allah kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana yang engkau akan dustakan di hadapan Allah? Inna a'tainakal kautsar, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikan salat dan berkurbanlah di hari raya ini dan 3 hari tasyrik. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang kita ambil. Dan sebagai seorang ayah, lihatlah Nabi Ibrahim mendidik istri dan anaknya. Dan sebagai seorang istri, lihatlah Siti Hajar memberikan contoh kepada seorang istri. Dan kepada para anak-anakku dan anak muda, lihatlah Ismail memberikan contoh kepada kita untuk berbakti kepada ayah dan bunda kita. InsyaAllah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa yakum bima fi wa zikril azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna lana. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa azila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukabil mazida ya Rabbana lakal hamd. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat wa ya kadal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you.